Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan saya Fitri Wiasari, NIM 0562206554. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah itu sendiri terjadi pada masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah masa awal kemerdekaan. Pancasila pada awal kemerdekaan disebut juga sebagai masa revolusi fisik, yaitu dari rentang waktu tahun 1945 sampai 1946. Pada masa ini terjadi beberapa perundingan, yaitu perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 10 sampai 15 November 1946 yang menyepakati adanya pengakuan wilayah kekuasaan Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Perundingan selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Mengapa disebut sebagai Perjanjian Renville? Karena dilakukan di atas kapal Renville milik Amerika, yang menyepakati Belanda berdaulat sampai Republik Indonesia Serikat dibentuk. Sementara itu, Indonesia sama kedudukannya dengan Belanda. Selain perundingan Linggarjati dan perundingan Renville, pada masa awal kemerdekaan ini terjadi juga perundingan Romroyan yang menyepakati untuk menghentikan perang dan ikut serta dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di kota Den Haag. Dari perundingan-perundingan yang saya sebutkan tadi memicu perlawanan Belanda yang kita sebut sampai sekarang dengan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Sedangkan konferensi meja bundar itu sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pembentukan Republik Indonesia Serikat, dan penyelesaian masalah Irian Barat. Sedangkan nilai yang tercermin pada peristiwa sejarah ini adalah nilai persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Peristiwa sejarah ini menunjukkan semangat perjuangan yang didasari atas nilai spiritual untuk memperoleh kemerdekaan. Sedangkan pelajaran yang dapat saya ambil dari peristiwa Pancasila pada masa awal kemerdekaan ini adalah saya dapat mengetahui mengenai perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh para pendiri negara dalam memperjuangkan, merumuskan, dan mempertahankan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut masih relevan untuk generasi muda seperti sekarang ini, karena sebagai fondasi moral, etika, dan sosial untuk menghadapi era modern seperti yang kita hadapi pada masa zaman modern ini.